water you grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat beli rambutan, Bu Caca beli kancing di pasar lama. Selamat datang di hari peringatan membaca nyaring sedunia tahun 2025. Bagaimana kabarnya ayah bunda yang berbahagia serta adik-adik yang kami sayangi? Senang sekali kali ini kami akan membersamai ayah dan bunda serta adik-adik dimanapun berada, tentunya dalam acara World Read Aloud Day 2025. Perkenalkan, kami dari komunitas Read Aloud daerah. Saya Lilis dari Situbondo Read Aloud dan rekan saya ada Kak Tria dari Read Aloud Gresik. Wah, hari ini kita akan seseruan bareng ya Kak Lilis. Dan tentunya yang istimewa di WRAD 2025 ini, kita akan menyimak Read Aloud dengan berbagai bahasa di Indonesia. Seru kan? Betul Kak Tria, terlihat ya dari dress code yang kita kenakan hari ini mewakili daerah masing-masing. Karena itu saya mengenakan kain batik, ini kain batik laut khas Situbondo. Dan Kak Tria juga memakai kebaya khas Gresik. Ayo tenan. Betul sekali Kak Lilis. Nah, selain kita akan menyimak Read Aloud dengan berbagai bahasa daerah, tentunya akan ada keseruan lainnya. Di antaranya ada Bukis Play, ada games, dan yang lainnya. Wah, pokoknya apapun yang berkaitan dengan membacakan nyaring itu seru. Seseru manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan membaca nyaring. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa kegiatan membaca nyaring ini memberikan segudang manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan komunikasi anak, mengasah kemampuan berpikir anak, bahkan sampai mengeratkan bonding antara anak dan orang tua, ataupun antara murid dan juga gurunya. Dan masih banyak lagi tentunya manfaat dari membaca nyaring ini ya Kak Lilis. Dan kuncinya adalah konsisten. Nah, ayah bunda dapat melakukannya 10 hingga 15 menit setiap harinya. Baiklah ayah bunda dan juga adik-adik, sebelum nanti kita menyaksikan Read Aloud dengan berbagai bahasa daerah, kita akan ice breaking dulu ya, agar adik-adik dan ayah bunda juga semangat dan fokus pada saat menyaksikan Read Aloud nanti. Kak Lilis punya tepuk, namanya tepuk semangat. Ayah bunda dan juga adik-adik bisa ikuti Kak Lilis ya. Tepuknya seperti ini ya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, la 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 la, ma, la 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 la, ngat, la 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 la, semangat. Oke, siap? Kita mulai ya, bareng-bareng tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, la 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 la, ma, la 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 la, ngat, la 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 la, semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Wah, pasti sudah semangat semuanya ya. Baiklah, kita akan menyimak Read Aloud yang pertama dengan judul Siapa yang Bernyanyi dengan bahasa Melayu Sekadau yang akan dibacakan oleh Kak Neneng dari komunitas Sekadau Read Aloud. Kepada Kak Neneng, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fatmawati Neneng dari Sekadau Read Aloud. Aku nak bacakan buku ke kita tuh Judul buku Sopa yang Bernyanyi. Penulisnya Novia Sama Wandani dan ilustrator Jacqueline Emanuela. Diterbitkan oleh Let's Read the Asia Foundation. Boh, baca buku boh. Hore, musim hujan tiba. Guntur bernyanyi dengan gembira. Hei, usah berisik. Tiba-tiba kumbiti gusar ke Guntur. Guntur cepat berhenti bernyanyi.
ia boleh ganggu Kumbi. Ada suara lain. Suara ya mirip suara Guntur. Sopai yang menyanyi ya. Sopai no menyanyi ya. Usah berisik. Kumbi kembali gusar. Salah kembali. Usah berisik. Kumbi gusar lagi. Ia salah kira. Sopai yang menyanyi. Guntur coba nyari tahu. Bekas kaki Sopai itu. Jangan-jangan ia yang menyanyi tadi ti. Guntur cepat berjalan. Mungkin tidak tahu menyanyi bersama. Nyangka suara dari ratu. Apakah penyanyi yakti di balik kampu-kampu ya? Wow, nyangka no. Kata-kata terkejut. Tidak terdiam. Kodok-kodok pun terkejut. Tapi siku kodok tetap bernyanyi dan melompat lari. Tunggu, Guntur nak tamah. Oh, para kodok tinggal itu. Di bawah batu tuh gelap dan korin. Seru no, bernyanyi bersama. Tapi tempat tuh terlalu sempit. Di luar bernyanyi bersama Sidak Katak pun seru. Sidak bernyanyi dan melompat. Awas. Tolong. Guntur mau tahu berenang. Siku Katak usaha menolong ya. Saya ngetih tangan Katak licin. Guntur mana tahu megongnya. Kodok-kodok datang mantu Tangan Sidak korin dan kasar. Kali itu pegangan tangan Guntur baik terlepas. Syukurlah Guntur selamat. Ia kopak dan nak pulang jak. Katak dan kodok menyanyi lagi. Datuk Guntur baik kopak lagi. Ia nak bernyanyi bersama Katak dan kodok. Guntur senang sekali. Yeay, selesai. Wah, seru sekali Kak Neneng membacakan nyaringnya. Dan selanjutnya adik-adik kita akan lanjutkan ke Bukis Play. Dan Bukis Play kali ini akan crafting katak bersama dengan Kak Nadia dari Madiun Read Aloud. Wah, keren banget ya Read Aloud tadi. Sekarang Kak Nat akan mengajak teman baca untuk membuat prokok. Suara apa itu? Iya, betul. Suara kodok. Pertama-tama kita akan membuat lidah kodoknya dulu ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan kertas merah persegi panjang seperti ini. Lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, salah satu sisinya teman-teman bisa memberikan double tip atau lem di sekelilingnya. Jangan sampai penuh ya, cukup di tepi-tepinya saja. Setelah itu kita pasang sedotan di dalamnya seperti ini. Lalu kita tutup perlahan. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, kita gulung dari bawah sampai atas. Lidahnya sudah jadi, sekarang kita akan buat kepala kodoknya. Siapkan kertas hijau lingkaran seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2 bagian sehingga menjadi setengah lingkaran. Silahkan potong bagian tengahnya cukup kecil aja, agar nanti sedotan lidah tadi bisa dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah kita potong, kita masukkan yang tadi kita bikin sebelumnya. Seperti ini. Jangan lupa teman-teman dapat memberikan isolasi atau double tip di dalamnya sehingga nanti tidak terlepas. Nah, setelah itu kita akan memasang mata kodoknya
di sebelah sini. Satu lagi. Kalau sudah, kita akan beri hidung ya. Bisa digambar menggunakan spidol hitam. Lalu kita berikan kertas merah bulat pada pipinya. Teman-teman juga bisa menggambarnya menggunakan spidol merah ya. Nah, kira-kira kurang apa lagi ya? Betul, kita tempelkan kakinya. Satu lagi. Teman-teman, belum selesai. Kak Nat punya kejutan untuk teman-teman. Teman-teman hitung ya. 1, 2, 3. Lalu kita bisa menggulung lagi lidahnya ke atas. Dan kita tiup lagi. Coba kita hitung lagi bareng-bareng. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Selamat mencoba teman-teman. Happy birthday 2020. Selanjutnya kita akan menyimak ucapan WRAD 2025 dari komunitas Bora, Bogor, Read Aloud. Happy World Read Aloud Day, satu cerita sehari bikin hubungan makin dekat. Happy World Read Aloud Day. Bacakan buku 15 menit sehari memupuk cinta baca sejak dini. Happy World Read Aloud Day. Yuk jadikan membaca nyaring sebagai kebiasaan seru di rumah. Happy World Read Aloud Day. Satu cerita bisa mengubah dunia. Happy WRAD. Mari semangat sebarkan membaca untuk semua keluarga. Selamat WRAD. Baca nyaring itu seru banget, apalagi bareng anak. Yuk coba. Selamat WRAD. Ayo bikin dunia lebih seru dengan membaca nyaring. Happy World Read Aloud Day. Yuk jadikan momen read aloud untuk menumbuhkan rasa cinta membaca. Baiklah ayah bunda dan adik-adik yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan read aloud yang kedua dengan judul buku Arep Digawa Menyang Endi berbahasa Jawa yang akan dibacakan oleh Kak Desti dari Wonosobo Membaca Nyaring. Kepada Kak Desti kami persilahkan. Halo kanca-kanca, piye kabare? Kenalno, aku Bu Desti saka Wonosobo Membaca Nyaring. Dino iki aku arep mocoke buku kanggo kanca-kanca kabeh. Judule Arep Digawa Menyang Endi. Ditulis dening Intan Tri Istanti lan digambar dening Fania Rizky Santoso. Diterbitke dening Let's Read Asia lan Litara Foundation. Srek, tukik-tukik, wiwit netes. Ana sing ngerti tukik kuwi apa? Tukik kuwi anak bulos. Pesisir, segara, kabeh tukik kudu ngono. Apa kuwi? Apa ya kira-kira? Awas, menawa wae bebaya. Slametno awakmu tukik. Plung plung plung. Untunge tukik-tukik wis nyemplung ing banyu. Tukik-tukik arep digawa menyang endi? Arep digawa menyang endi ya kira-kira? Tibane dipindah ing kolam sing luwih gedhe. Yur, tukik-tukik bunga ing kene banyune luwih seger. Wis 3 dina manggon ing kene. Tukik-tukik wiwit luwe. Penake dolanan banyu pancuran. Wah, seger banget iki. Kok rasane gatel. Ing sisih kene, ing sisih kono. Kenapa ya? Awake tukik padha ana putih-putih. Wah, tukik arep digawa menyang endi maneh? Kira-kira digawa menyang endi ya kanca-kanca?
Oh, tibane tukek diresiki. Kosok. Sikat. Rasane keri. Cebur. Awake tukek saiki wis resik. Banyune uga resik seger. Aduh, tukek arep digawa menyang endi maneh. Kat mau dipindah. Kae segoro, kabeh padha balapan, pengen dadi sing dhisik dhewe tekan segoro. Ora masalah, sapa sing dhisik, sing penting kabeh tekan kono. Seneng. Yes, rapo. Selanjutnya kita seru-seruan dengan Bukis Play ya. Kali ini kita akan membuat origami bersama Kak Hani dari komunitas Read Aloud Jakarta Selatan. Silakan Kak Hani. Halo teman-teman, wah seru sekali ya tadi baca buku Arab Digo Menyanganti. Sekarang kita akan bermain bersama Kak Hani. Kita akan membuat penyu dari kertas origami. Teman-teman jangan lupa siapkan kertas origaminya ya. Sudah siap? Yuk kita buat bersama. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Pertama, kita akan melipat segitiga. Buka, lipat segitiga lagi. Kemudian bikin jadi segi 4. Lalu bikin segi 4 lagi. Ini untuk memudahkan kita dalam melipat. Lalu bentuk segitiga. Perhatikan ya. Nah, sisi yang satunya kita lipat keluar seperti ini. Nah, kemudian kita akan melipat seperti ini untuk membentuk sebuah segitiga seperti ini. Lalu kita lipat bentuk segitiga, lalu seperti ini. Seperti ini. Kemudian ya. Kemudian kita akan melipat seperti ini, dan sisi satunya juga ya dilipat. Nah, lalu kita akan membuka, kemudian kertas yang ini kita tarik ke bawah, dan di sini kita tutup. Ini untuk membentuk sebuah kaki. Nah, sisi satunya juga ya kita buka. Kita lipat bawah ke bawah, lalu kita tutup. Lalu bagian atas kita lipat juga, kemudian kita buka ke samping. Nah, satunya juga ya kita lipat, lalu kita buka ke samping juga. Nah, seperti ini. Kemudian bagian badannya kita ambil, lalu kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, sampingnya kita lipat juga ke dalam, dan kita ini untuk badannya. Lalu untuk kepalanya kita akan lipat ke dalam. Yeay, jadilah penyu. Demikian tadi kita bermain bersama Kak Hani. Tambah seru ya acara kita pada hari ini. Agar lebih seru, kita bermain games yuk. Dan gamesnya akan dipandu langsung oleh Kak Audrey dari tim Read Aloud Indonesia. Silahkan Kak Audrey. Bagaimana Read Aloud dan Bookish Play-nya? Menyenangkan bukan? Hai, aku Kak Audrey yang akan menemani sesi games hari ini. Teman-teman, bisakah teman-teman memecahkan kode di bawah ini? Teman-teman bisa melihat petunjuknya di atas sini. Jika sudah bisa, teman-teman boleh menulis jawabannya di kolom komentar. Selamat mencoba! Setelah tadi kita menyaksikan Read Aloud dengan bahasa Melayu, bahasa Jawa, sekarang kita akan menyaksikan Read Aloud berbahasa Sunda dengan judul buku Kumbang Naon Nupang Endahna yang akan dibacakan oleh Kak Uwi dan Kak Caca dari Sukabumi Read Aloud. Mangga Kak Uwi dan Kak Caca.
Assalamualaikum, Sampurasun. Abdi duaan, tipe guyuban, Sukabumi Read Aloud. Bade macakeun buku anu judulna Kembang Naon Nu Pangendahna. Buku ieu ditulis sareng diilustrasikeun ku Lintang Fardiani. Diterbitkeun ku The Asia Foundation. Let's read. Di dieu aya gambar murang kali istri. Sahanya namina? Sahanya, yuk urang regepkeun caritana. Asik, Bapak mulih. Naon nu dicanda ku Bapak kanggonam nya? Oh, urang kali istri eta teh namina Nam. Bapak mulih nyandak carita. Saur Bapak, anjeunna nembe mendakan kembang nupang endahna saalam dunia. Nam hoyong geura ningali. Saur Bapak, eta kembang teh. Nam tos teu sabar. Nam hoyong milarian nyalira. Kembang naon anu pangendahna nya? Ros, anemon, dafodil. Atawa tara teh sareng lotus. Ha, tinggali Nam mendakan naonnya? Edelweiss, kembang bodas anu lucu. Mana nu pangendahna? Nam bingungan. Bapak pasti uningan jawabanana. Saur Bapak, kembang nu pangendahna teh aya dina eunteng. Wah, tingali. Aya sahanya dina euntengna? Wah, Nam kacidareuasna. Dina eunteng teh aya Nam. Kanggo Bapak mah, Nam teh kembang anu pangendahna saalam dunia. Sakitu anu tiasa abdi duaan caritakeun. Wassalamualaikum. Selanjutnya, kita akan menyaksikan Bookish Play bersama Kak Ana dari Read Aloud Garut. Silahkan Kak Ana. Assalamualaikum, perkenalkan saya Kak Tari dari komunitas Read Aloud Garut. Kali ini akan menemani teman-teman semua untuk melakukan Bookish Play dari buku Kembang Naon Nu Pangendahna. Kita akan membuat clay mirror. Hal-hal yang dibutuhkan adalah cermin, selanjutnya ada lem, dan yang terakhir kita bisa menggunakan clay. Yuk langsung kita buat. Pertama-tama teman-teman bisa ngambil clay warna yang diinginkan. Di sini Kak Tari menggunakan warna ungu. Kita akan membuat bunga dari clay ini. Kita pisahkan 5 bagian ya. 1, 2, lalu 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita gulung bagian tadi. Nah, ini bagus melatih motor halus teman-teman, otot-otot teman-teman semua. Lakukan hal yang sama untuk kelima bagian clay tadi. Nah, setelah itu kita akan menyusun clay barusan ya. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, seperti baso-baso ya, kita akan menyusun kelima kelopak ini. Baik, kita gabungkan 2, lalu kelopak yang ketiga ya, lalu ini yang keempat, yang kelima ya. Setelah itu semuanya gabungkan seperti ini. Nah, Masya Allah ya. Kalau sudah rapi seperti ini, jika ada pisau claynya, teman-teman bisa mempercantik clay ini dengan memberi garis seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir kita akan membuat putik dari warna clay yang berbeda. Di sini Kak Tari menggunakan warna putih. Nah, seperti ini. Tada! Ini adalah bunga, salah satu bunga yang sudah dibuat oleh Kak Tari. Teman-teman bisa melakukannya lagi dengan menggunakan warna-warna yang lain. Nah, terakhir, ketika bunga-bunganya sudah dibuat, kita akan lem bunga untuk ditempelkan ke dalam cermin ya. Teman-teman bisa gunakan lem. Nah, seperti ini.
Lalu kita tempelkan di cermin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Lakukan untuk semuanya. Teman-teman bisa menempelkan semua clay bunga yang sudah teman-teman buat di cermin yang ada di rumah ya. Nah, seperti ini terakhir kita tempelkan. Dan alhamdulillah sudah jadi. Ini dia clay mirror yang sudah kita buat. Bagus kan? Kembang naon nupang endahna. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah buku display untuk buku Kembang Naon Nupang Endahna, sekarang kita ke praktik baik ya bersama Kak Ratna dari Read Aloud Serang. Silakan Kak Ratna. Tapi Read Aloud ini karena akan membacakan buku berjudul Selam dan Mimi, tulis oleh Debbie Lukito dan digambar oleh Felicia. Kelihatan nggak gambarnya itu ada apa? Manusia suka mengusirku. Mereka sepertinya tidak suka aku berada di dekat mereka. Rasanya kalau lapar sih? Kayak gimana rasanya Kak Zaki? Boleh nggak ya kira-kira kita memukul hewan? Boleh nggak kita tendang-tendang hewan? Tidak boleh ya? Oh kenapa nggak boleh? Karena bomnya yang dipakai ayah bunda. Kalau ayah bunda perhatikan warna-warna ini sering sekali muncul dalam ini bukunya. Sosok ayah di sini digambarkan sebagai bayangan. Ada di Indonesia ini sosok ayah masih sangat dihormati sebagai sosok yang seharusnya melindungi dan mengayomi, bukan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dari cerita ini, Selam dan Kak Desi adalah sosok yang penting dan memberi kenyamanan pada diri. Maka temanilah mereka yang menjadi korban, bukan dikucilkan. Di sini datanya rumah malah menjadi tempat yang tidak aman. Minimalisir untuk tidak melakukan itu lagi di Siapa yang mau dibacakan nyaring lagi? Mau pakai bahasa apa sekarang? Bahasa Jawa lagi ya, tapi ini berbeda dengan yang tadi bahasa Jawanya. Karena sekarang ayah bunda dan adik-adik akan menyaksikan Read Aloud bahasa Jawa khas Cilegon. Buku yang akan dibacakan berjudul Enake Mangan Rapet yang akan dibacakan oleh Kak Palupi dari Cilegon Membaca Nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten iki Stefana anu bacakaken buku sing judule Enake Mangan Rapet. Penulisnya Encep Arduino, ilustratornya Natalia, penerbitnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, ningriki wenten keluarga sing lagi dana rabek. Kira-kira pripun ya? Yuk kita baca. Serek Laila Pandengan Ibu ning pawon pepolah bari nembang. Hamka lawan Laila dari penasaran. Galemah ibu itu lagi ngerabe. Rabe niki kedatangan enak, tapi jarang kepireng di tempat pula. Rabe memang dede masakan Indonesia. Rabe niki asalnya sing Arab. Sengen rabe niku kedaharannya Sultan. Suguhan puniki didahar kangge penggeden. Seniki rabek dipepola sinten saos sampai keluargane Hamka. Hamka ngerewangi ibune pepola. Laila boten ayun keleh sareng kakame. Ibu ngekon Hamka ngebelakaken kulkas. Mendet daging wedhus sing sampun dibungkus.
Laila cukup sembarang di pawon, sedangkan sing didokon ngriku. Laila orang kebade, bedane jahe sereng laos. Ibu mertelakaken jahe kulite coklat serate kasar. Lamun laos warnane jambon rada kliat. Nah, ningriki wonten bumbu sing diengge kangge gawe rabek, wonten jahe, godhong jeruk, sereh, lengkuas, kayu manis, lan kecap. Laila disir bawang abang, barangan Laila berebengan, banyu matane deredesan, matane perih boten ketahan. Jereng ibu Laila aja watir, mungkin ya perihe ilang. Nah, rencak-rencak apakah Laila bangkit lanjutaken pekolah rabek sereng ibu sing ayun uning kelanjutan ceritanya bangkit wajah di website atau bahasa Banten. Wah, terima kasih Kak Palupi sudah membacakan nyaring dengan bahasa Jawa Cilegonnya. Selanjutnya kita akan berbukis play ya teman-teman. Kali ini kita akan mengenal rempah-rempah yang kemudian dilanjutkan dengan mewarnai serta menempelkan rempah-rempah ke dalam toples bersama Kak Fitri dari komunitas Read Aloud Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli dari komunitas Read Aloud Jambi. Di sini saya akan bukis play tentang rempah-rempah dari buku tadi Rabek Enak Sekali. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu beberapa jenis rempah-rempah. Di sini sudah ada daun jeruk, lalu ada jahe, kemudian ada kayu manis, ada lengkuas, dan ada serai atau sereh. Nah, alat yang akan digunakan ada gunting, kemudian ada lem, ada krayon, kemudian ada rempah-rempah yang sudah di-print, dan ada ini toples kosong. Jadi bukis play hari ini adalah mewarnai toples dan mengisinya dengan rempah-rempah. Nah, pertama-tama kita akan menggunting rempah-rempahnya, lalu menempelkannya pada toples hingga berisi penuh nanti toplesnya ya. Kemudian diwarnai secantik mungkin. Nah, nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini. Wah, cantik sekali ya. Nah, itulah tadi bukis play yang telah kita lakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi kami sudah menyebutkan tentang fakta Read Aloud yang banyak sekali manfaatnya. Dan sekarang kita akan menyimak fakta menarik lainnya tentang Read Aloud yang akan disampaikan oleh Kak Dila dari Read Aloud Takalar. Hari ini kita belajar banyak bahasa daerah ya. Ada bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Cilegon,
Nah, sekarang kita akan belajar berbahasa Batak dari kegiatan membaca nyaring berbahasa Batak Toba yang akan dibacakan oleh Kak Dira dari Read Aloud Medan. Silakan Kak Dira. Halo, Horas, menjua-jua. Kami sian Read Aloud Medan mendokon selamat Hari Manjahana di Nangol sedunia tahun 2025. Saya akan coba membacakan nyaring buku yang berjudul Sudah Sampai di Mana, tapi kali ini menggunakan bahasa Batak Toba. Sangat di dia. Novita Elisa Fahmi by Let's Read. Sonari nunga gabi akangau. Molo tu sekolah pe, ikon salahku nama. Iko boy doang. Para teo dalan na jalan mana. Songonima tona ni inong. Ni ado mo terangkot na somahutuk pangi. Hei, bete. Ora semadi hita salawutna di manunggoton. Merdalam mah motor angkoti. Wida maka jabuna songon hotak-hotak. Nunga sehat di dia iton. Oh, neon godung akuarium nama saya Balga. Berarti toho dodok pakku. Adong do gana-gana Balga di jolo di istana. Sahat di dia iton. Hah? Songon na dilele munggu-munggui yau. Oh, dang tari dabe munggu-munggui. Sahat di dia don. Oh, ubo to dolapon. Dison huting menggaris donat. Nunga toho dopakku. Ah, lapon yang habang au. Mula boti, dang daw basic kolakku. Ujung nasahat. Boy do HP sahalakku lalu tu sekolah. Selesai. Setelah dibacakan nyaring, gak lengkap kalau tidak ada Bukis Play ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan Bukis Play membuat bus 3 dimensi bersama dengan Kak Linda dari Read Aloud Pekanbaru. Silahkan Kak Linda. Assalamualaikum adik-adik, kenalin nama kakak Linda, kakak dari Pekanbaru Read Aloud. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar ya ceritanya tentang anak perempuan pergi ke sekolah menggunakan angkot. Nah, selain menggunakan angkot, kita juga bisa jalan kaki, motor, mobil, bisa juga pakai bus sekolah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat prakarya itu tentang bus sekolah. Yuk, kita buat yuk. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada template, gunting, dan double tip. Kalau tidak ada double tip boleh pakai lem. Nah, pertama-tama kita gunting dulu bagian luarnya. Seperti ini. Nah, adik-adik, setelah digunting, jadinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kita lipat di bagian sisinya seperti ini. Kita lipat. Nah, setelah kita lipat, kita tempelkan double tip ataupun lem. Kalau adik-adik nggak punya double tip, boleh pakai lem. Nah, kita buka double tipnya. Setelah double tipnya kita buka, nah kita mulai melem dari sisi satu ke sisi lainnya. Nah, sisinya kita lem, sisi sebelah sini kita lem, dan kita lem juga. Nah, jadi deh, ini dia prakarya kita hari ini.
Nah, adik-adik di rumah boleh minta tolong sama papa atau mama untuk buat bis sekolah ini. Ditunggu ya adik-adik. See you. Ayah, bunda, dan adik-adik, terima kasih ya masih bersama kami dalam event PRAD 2025. Tapi sepertinya ada yang kurang nih kalau tidak ada reading crown. Untuk itu, agar event ini lebih menarik lagi, maka kita akan membuat reading crown bersama Kak Novi dari Read Aloud Malang. Halo, kali ini ada Altaro dan Ima yang akan mengajak kalian semua untuk membuat reading crown. Jadi, kami sudah punya template reading crown yang kemudian kami cetak dan kami potong-potong menjadi 3 bagian. Bagian atas dan 2 bagian bawah. Cara membuatnya mudah saja. Jadi kita tinggal menempel-nempelkan bagian-bagiannya. Bisa pakai lem, bisa juga pakai isolasi bolak-balik. Hati-hati ya menempelkannya biar bisa benar-benar tertempel. Nah, kayak gini caranya. Setelah semuanya tertempel, jadi deh reading crown kita, dan tinggal kita pakai saja. Nah, sudah jadi deh. Dadah. Adik-adik sudah buat kan reading crown-nya? Yuk, bisa langsung dipakai loh sambil menyimak Read Aloud berikutnya yang akan dibacakan oleh Kak Ana dari Read Aloud Makassar. Judul bukunya Raja Cerdas dari Timur yang akan dibacakan tentunya dalam bahasa Bugis. Kami persilahkan kepada Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Ana dari Read Aloud Makassar. Hari ini Kak Ana akan membaca buku berjudul Karaeng Cara Deka Batu Iraya, Raja Cerdas dari Timur. Alla Juma tipaki amotere. Watuna lamotere nesare mi jama-jamang hiya-hiya na agana. Ia mi antu acarita pahlawan Napileia. Lingu mi Yahya inai mi ero na carita. Ia ji anjo carita peleng karatonga jai na iseng. Watuna baturi ballana mangemi rilamari bobona. Nau urangi lebaki acarita tetana. Nia pahlawan masohoro baturi Sulawesi Selatan. Mingka inai nakalupai Yahya. Na baca mi sere-sere judulu na bobona. Na alle mi bobo judulu na Karaeng Patingal Loang. Oh iya mi anne lebak na carita tetana. Waktu na bangi na carita mi mangeri tetana pas salah jama-jamanna. Rijanji mi tetana lanirang mangeri museum Karaeng Patingal Loang. Batu mi allo minggua, mangya mi Yahya siagan tetana maeri museum Karaeng Patingal Loang. Nabaca mi ukira nga ri museum nga. Arena imang ada Cinna dain sitabah Sultan Mahmud Karaeng Patingal Loang. Nilanju mi na cata si kama paralua. Karaeng Patingal Loang ia mi antu Karaeng masohoro kacara dekana. Jai bahasa neseng. Karaeng Patingal Loang sanat tutuna api lajara. Majai bok-bok rilamari bok-bok na. Nierantongi pole ritetana mangeri pakuburan na Karaeng Patingal Loang. Pakuburan na ribonto biraeng gua. Nakalili mo Yahya ri pakuburan na Karaeng Patingal Loang. Sakgen na tinggi aloa nikiyo mi amotere ritetana. Mangani Yahya mingkasan na ranuna nierang apilajara ritetana.
Mingka batu mi Allah pahlawan Audio Visual. Mingka tak kalupa ya kemai karata sa catatanna nampa watun mi tahu acarita. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Yuk baca buku berjudul Rahaim Cara Deka Batu Iraya, Raja Cerdas dari Timur. Terima kasih. Wah, seru sekali ya bukunya. Terima kasih Kak Ana. Dan selanjutnya kita akan bukis plan-nya adik-adik. Kali ini akan dipimpin oleh Kak Liung dari Kemari. Silakan Kak Liung. Assalamualaikum, kami dari Kendari Membaca Nyaring, saya Kayu dan saya Kaica. Di sesi Bukis Play kali ini kami akan membuat mahkota yang terinspirasi dari buku yang dibacakan oleh Read Aloud Makassar berjudul Karang Cara Deka Batu Iraya. Siap jadi raja di dunia imajinasi? Yuk kita mulai. Pertama-tama siapkan 2 buah kertas origami yang berukuran 14 x 14 dan 12 x 12. Selanjutnya kita lipat menjadi segitiga seperti ini. Lalu kita lipat ke dalam seperti ini. Selanjutnya kita lipat bagian bawahnya seperti ini sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Gampang bukan? Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan melipat 5 lembar dengan ukuran yang lebih besar dan 5 lembar untuk ukuran lebih kecil. Untuk jumlah pastinya bisa disesuaikan dengan ukuran kepala yang akan kita buatkan mahkota. Selanjutnya 2 buah kertas origami yang sudah dibentuk segitiga seperti ini yang ukuran besarnya kita satukan seperti ini. Kita masukkan di antara lipatannya seperti ini dan kita lipat lagi seperti ini. Setelah membentuk ukuran seperti ini, lalu kita masukkan origami kecilnya di tengah-tengahnya dan membentuk seperti ini. Lalu kita staples seperti ini. Lakukan berulang hingga membentuk lingkaran kepala sesuai yang diinginkan ya. Setelah kita rekatkan semuanya dan membentuk mahkota seperti ini, jadikan mahkota raja imajinasi. Gampang bukan? Selanjutnya, kalian bisa mengkreasikan apa yang akan kalian kreasikan di mahkota ini. Bisa melalui gambaran di bagian kosongnya, atau menggunakan pita, atau juga menggunakan stiker. Tapi kali ini kami akan mengkreasikan menggunakan pita. Yuk simak! Oke teman-teman, Kaica sudah menempelkan double tip pada sekeliling bawah mahkota. Oke, lalu Kaica sudah menyiapkan juga pita yang sudah Kaica ukur sama seperti lingkaran mahkotanya. Lalu Kaica buka ya double tipnya. Oke, dan tinggal menempelkan pitanya pada sekeliling lingkaran bawah mahkota. Yap, jadi deh mahkota raja imajinasi. Gimana? Gampang kan? Demikian Bukis Play dari kami Kendari Membaca Nyaring, saya Kak Ayu dan saya Kaica mengucapkan Selamat Hari Membaca Nyaring Sedunia tahun 2025. Ayo baca buku. Tambah seru ya hari ini. Masih banyak loh buku yang akan dibacakan dalam bahasa daerah yang belum kita saksikan. Jadi stay tune ya ayah bunda dan juga adik-adik kesayangan. Sebelum lanjut ke buku berikutnya, yuk kita praktik baik dulu. Kali ini bersama dengan Kak Barit dari Read Aloud Jogja. Silahkan Kak Barit. Berteman dengan buku tanpa dipaksa.
Kita lanjutkan ke buku berikutnya ya. Kira-kira kita akan menyimak read aloud dengan berbahasa apa ya? Coba adik-adik tebak. Nah, kita akan menyaksikan read aloud dengan bahasa Melayu Pontianak dengan judul buku Bunti dan Pasukan Gelembung yang akan dibacakan oleh Kak Uli dari Read Aloud Kalimantan Barat. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan Kak Uli dari Read Aloud Kalimantan Barat. Hari ini Kak Uli pakai kain apa nih? Ada yang tahu? Ciri khas dari kota Pontianak. Ya betul, kain corak insang. Rawar kan kainnya kan? Nah, dan hari ini juga Kak Uli membacakan buku nih. Nah, ini bukunya. Wah, gambar apa lah nih kira-kira nih budak-budak? Betul, ada anak dara lagi taman bunga sama burung-burung. Nah, ini judulnya yaitu Bunti dan Pasukan Gelembung. Nah, kalau buku kan ada yang menulis ya, disebut? Yes, betul, penulis. Penulisnya yaitu Sorit Gupto. Nah, gambarnya cantik ya, cerah, lucu. Apalah kita sebut tuh kalau yang suka gambar tuh, yang bisa menggambar. Betul, ilustrator. Nah, sama nih ilustrator juga di Sorit Gupto. Nah, kalau yang menerbitkan buku disebut penerbit. Betul, penerbitnya itu dari The Asia Foundation. Let's read. Ayo kita simak. Oh, wah, lagi di taman nih anak darahnya nih. Tuh, Bunti suka bermain sama kupu-kupu. Ini dua Bunti kan, taman bunga, kuncir dua. Nah, rambutnya si Bunti nih. Nah, dan bersama burung-burung. Oh, ada burung-burung juga nih. Nah, 3 Bunti. Rambutnya sama masih dikuncir. La 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 la. Sambil menyapa bunga-bunga rupanya dia. Dia suka bermain perahu kertas. Oh, kertas dibuatnya perahu lalu dimainkannya di air. Ah, udah mulai berantakan rambutnya kan? Udah ada lumpur-lumpurnya nih wajahnya si Bunti nih. Dia pun suka buat istana pasir. Dan cantik istananya ya, ada bendera. Ha, makin berantakan rambutnya dah. Pandai Bunti gambar ya, buat pasir ini ya. Ketika Bunti balik, emak nyuruhnya mandi. Bunti tak mau. Malah Buntinya teriak, dia menangis. Apa ya? Oh, rupanya aku benci sabun. Teriaknya. Cuar. Waduh, ditendang sabunnya tuh. Warna merah sabunnya tuh. Ha. Terus suatu malam dia bermimpi kuman-kuman mengelilingi istana dan menyerangnya. Hah, bikin tahu kelanjutannya? Ngapa dia nih? Download ya di aplikasi Let's Read. Minta mama sama ayah ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bookies Playtime. Kali ini kita akan Bookies Play untuk buku Bunti dan Pasukan Gelembung dari Read Aloud Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari komunitas Read Aloud Jakarta, di mana pada kali ini komunitas Read Aloud Jakarta Barat diwakili oleh saya, Heni Widianingsih, dan saya mengajak anak saya nih, yang bernama siapa Kak? Maila Fadira Rehanifah Smorek Widri Saroyo. Nah, kali ini kami dari Read Aloud Jakarta Barat akan menyampaikan kegiatan Bookies Play berupa kegiatan membuat keterampilan mengusir kuman. Ya, gimana nih? Kenapa kita melakukan kegiatan mengusir kuman, Kak? Ya, karena disesuaikan dengan tema buku bacaan yang telah dibacakan oleh Kak Kaisari Nauli Nasution dari komunitas Read Aloud Kalimantan Barat, di mana Kak Kaisari tadi membacakan buku yang berjudul apa, Kak? Bunti dan Pasukan Gelembung. Oke, tak perlu berlama-lama,
Baik, akan kakak jelaskan di sini ya kak ya. Alat apa yang diperlukan? Yang ini adalah air putih. Lalu apakah? Sabun. Nah, kemudian ini air sabun. Air sabun. Lalu ini apa? Cotton bud. Terus kemudian ini piring atau mangkok. Terus kemudian pensil warna, kertas dan gunting. Kertas, pensil warna dan gunting. Untuk apa? Untuk membuat pola. Pola karakter kuman ya. Bentuknya seperti apa nih? Seperti ini. Nah, ya. Yuk, apa yang harus kita lakukan nih kak? Pertama-tama nih kak. Nah, kita tuangkan air putih ke dalam piring atau mangkok setelah disediakan. Kita tuang. Itu ya kak ya. Lalu, cukupnya ya kak ya. Lalu bedak sabunnya dituangkan ke dalam. Oke kak. Mau taruh kuman-kumannya di atas permukaan Karakter air. kuman. Bismillah. Aduh mandi nih kuman. Aduh kumannya gede-gede sekali ini kak. Terus, oke masukin kak. Nah, Air sabun. nah terus gimana nih? Terus kemudian liatin kak. Wah. Lagi pergi ya kak ya. Dia kumannya pergi. Wah, dia menjauh lagi. Nah, gimana teman-teman? Bisa mencoba di rumah? Semoga ini semuanya menjadi kegiatan bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupa rajin mandi sehari berapa kali kak? 2 kali. Agar badan kita terhindar dari apa? Kuman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak yuk ucapan WRAD 2025 dari komunitas Read Aloud Kalimantan Selatan. Membaca dapat membangun fondasi pengetahuan untuk memahami dunia. Membaca sebagai sumber inspirasi dan membangkitkan imajinasi serta kreativitas. Budaya membaca tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi perlu diupayakan. Perlu ada orang yang mengajak anak untuk menyelami keajaiban membaca. Mari kita biasakan rutin membacakan buku dengan nyaring ke anak. Mau baca bukunya? Mau? Membaca nyaring mengakrabkan dunia anak dengan keindahan bahasa. Kami dari komunitas Read Aloud Kalimantan Selatan mengucapkan Selamat Hari Membacakan Nyaring Sedunia. Read aloud, change the world. Semoga ucapan dan doa dari kakak-kakak komunitas daerah menambah semangat para penggiat literasi untuk terus menyebarkan virus membaca di seluruh Indonesia. Amin. Kita lanjutkan ya kegiatan di acara WRAD 2025 ini. Dan kali ini kita akan menyimak Read Aloud berbahasa Jawa Banyumasan. Judul bukunya Teyang Kanggo Gawe Apa, yang akan dibacakan nyaring oleh Kak Novia dari Read Aloud Banyumas. Halo kanca-kanca, tepangaken niki Kak Novia saking Read Aloud Banyumas. Kak Novia badhe maosaken buku. Judulipun Teyang Kanggo Gawe Apa. Buku niki ditulis dening Novia Dwi Pangesti, diterjemahaken dening Lukman Umaini lan diilustrasiaken dening Erna Rumbiati. Penerbite Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pirsani, teng mriki wonten gambar lare ingkang saweg mikir. Lare niki badhe damel napa nggih? Bocah-bocah padang rubungi bakul dolanan. Aji kepengin ngerti. Oh, lare ini namine Aji. Aji kepengin tuku gasing. Ning duite ora cukup. Loh, terus pripun? Aha, Aji golek kesibukan liyane bae. Aji marani bapak nang mburi omah. Bapak karo Mas Kamal lagi ngresiki kebon. Bapak ngresiki wit teh-tehan pager omah. Mas Kamal ngrewangi. Aji ngrewangi
ngangkuti pange maring bak sampah. Bongkot teh-tehane gede-gede, cawange uga apik. Peyeng kanggo gawe apa ya? Aji misah pang sing arep dienggo, aja dibuang. Kayane kena kanggo gawe dolanan. Loh, pang kiye main? Peyeng kanggo gawe cagak flinten. Aji ngonceti kulit kayu. Banjur dheweke ngamplas kayune. Mas Kamal rewangi masang pentil karo kalep. Jebule duwe plinteng ora kudu tuku, bisa gawe dhewe. Lho, ki si anak bongkot gede kanggo gawe apa ya? Jebule bon duwe dolanan ora kudu tuku ya kanca-kanca. Asal duwe gagasan kreatif kayak Aji, apa baik bisa didetikna dolanan. Kira-kira cerita lengkapnya kepriwe ya? Nah, kanca-kanca sing pengen ngerti cerita lengkapnya bisa nyuwun Bapak Ibu ngacakna cerita teying kanggo gawe apa ya? Selanjutnya kita akan berkreasi lagi ya adik-adik dengan Bukis Play. Judul buku Teyeng Kanggo Gawe Opo. Kali ini kita akan membuat gasing dari tutup botol air mineral. Nah, kali ini akan dipandu oleh Kak Atik dari komunitas Read Aloud Kendal. Silakan Kak Atik. Bagaimana Dek? Seru bukan sudah dibacakan buku? Nah, sekarang yang tak kalah serunya lagi, adik-adik akan kakak ajak untuk membuat mainan tradisional. Kira-kira kita mau bikin mainan tradisional apa ya? Nah, kita akan bikin gasing. Adik-adik sudah pernah main gasing? Nah, hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk membuat gasing sederhana dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama yang kita siapkan adalah 2 buah tutup botol. Selanjutnya ada selotip, paku, dan yang terakhir tusuk gigi. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita ambil tutup botol, lalu kita lubangi tengahnya. Bikin lubangnya persis di tengah-tengah ya Dedek ya. Seperti ini. Nih. Sampai pakunya ini tembus. Nih, oke. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil tutup botol satunya lagi. Kita lubangi juga seperti ini. Setelah 2 tutup botol sudah kita lubangi seperti ini, kemudian kita masukkan tusuk gigi ke dalam nih lubang yang sudah tadi kita bikin. Kemudian ambil satu lagi, lalu kita gabungkan seperti ini. Nih, kita gabung seperti ini ya Dedek ya. Setelah kedua tutup botol kita gabung, lalu kita rekatkan menggunakan selotip. Nih, kita rekatkan membuat selotip. Nah, ini rekatkan yang kuat ya Dedek ya. Nah, setelah kita rekat jadi nih gasing dari tutup botol sudah siap dimainkan. Mari kita coba ya. Yuk kita rapikan dulu. Nih. Nah, pastikan semuanya tidak ada penghalang ya. Mari kita coba. Kita coba ya. Wah, adik-adik lihat. Tuh, gasingnya berputar. Nah, seru kan? Nanti adik-adik bisa main gasing ini bersama ayah bunda di rumah dan teman-teman adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa. Keren! Ternyata tutup botol yang kebanyakan dibuang menjadi sampah
Ternyata bisa jadi mainan yang seru ya adik-adik. Dan baiklah, kita lanjutkan saja ya menyaksikan Read Aloud lagi. Tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu fakta menarik seputar Read Aloud. Kira-kira apa ya fakta menariknya? Yuk kita simak bersama Fun Fact Read Aloud yang akan disampaikan dari Tangerang Read Aloud. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba, eits, ini tidak berlaku untuk para ayah ya. Justru sebaliknya, ayah itu bercerita, membacakan buku untuk anak-anaknya. Berikut 3 hal penting peran ayah dalam membacakan buku. Pertama, mendorong anak berpikir logis. Berbeda dengan ibu yang sering menghubungkan cerita dengan emosi anak, ayah biasanya fokus pada kognitif, mengajak anak menganalisis cerita dan berpikir logis. Kedua, meningkatkan kemampuan bahasa. Menurut studi, ayah sering menggunakan kosakata yang lebih kompleks dan bertanya dengan cara yang menantang. Ini juga melatih anak berpikir kritis. Dan yang ketiga, meningkatkan performa akademik. Anak yang sering mendengar cerita dari ayah menunjukkan kemampuan membaca yang lebih baik. Terutama anak laki-laki, mereka cenderung meniru kebiasaan ayah dan mematahkan stereotip bahwa membaca hanya untuk anak perempuan. Yuk ayah, buatlah waktu untuk membacakan buku. Share video ini dan tag ayah hebat yang suka membacakan buku. Lagi-lagi ya, kalau kita berbicara tentang Read Aloud, tidak akan pernah ada habisnya. Manfaatnya begitu luar biasa. Tidak hanya bagi yang dibacakan, tapi juga untuk kita yang membacakan. Seru kan? Nah, agar lebih seru lagi, kita akan kembali menyimak Read Aloud dengan bahasa Bali. Kali ini akan dibacakan nyaring oleh Kak Jessie dan juga Kak Mawar dari Read Aloud Bali. Hari ini ada Samu sama Ziggy sama Miss Mawar mau baca buku yang judulnya Ketika Tidak Ada Pindang. Buku ini yang tulis Miss sendiri loh, dengan ilustratornya ini ada Kakak Rahma Mutia. Nah, coba ini ada gambar apa nih kalau Ziggy lihat? Ini Emma. Ini Emma. Namanya Emma. Terus ini kucingnya? Ini Maya. Punya kucing nggak? Punya, aku punya kucing 2. Punya kucing. Kamu juga. Oke, kita baca yuk. Jika tidak ada pindang. Nah, ini aku mau buat pindang loh. Nah, Mektut bisa membagikan resepnya. Pindang Mektut menggunakan banyak bumbu. Serai, ini serai, daun salam, bawang putih, dan lengkuas. Juga diperlukan 1 ons garam. Garam juga untuk 1 kilogram ikan. Sebelum itu, aku harus membeli ikan terlebih dahulu. Resep dari Mektut terus ku hafal. Wah, ramai sekali di pasar. Banyak orang berbelanja untuk persiapan galungan. Ada orang main aja nih. Galang apa aja Ziggy? Lihat apa sih nih? Nah, untunglah masih ada penjual ikan. Nah, kalau saja Lulu suka ikan mentah, aku tidak perlu membuat pindang. Coba dikasih. Mau nggak Lulu? Mau nggak dikasih ikan? Nggak mau ya? Nah, ini kali pertama aku membuat ikan pindang. Semoga aku tidak lupa langkah-langkah resep. Masih ingat terus. Nah, mencuci ikan tidak mudah. Badan ikan licin. Baunya amis. Hidungku menjadi kembang kempis. Lompat ikannya licin. Selanjutnya taruh ikan di keranjang. Ini mudah. Apa sih sama Ziggy bisa nih buat kayak gini ya? Taburkan sedikit garam, lalu tambahkan serai dan daun salam. Sisihkan sebentar. Sudah diisi garam di sini? Sudah, sekarang diisi daun, serai dan daun salam. Dulu masih nunggu. Aku merebus air di panci. Kenapa dia nih? Cipratan ya. Kemudian aku masukkan serai, daun salam dan bawang putih ke dalamnya. Tunggu, masuknya pakai apa Samu? Jahe. Lalu kita lihat apa lagi ya? Ada jahe. Bumbu berikutnya lengkuas ternyata. Aduh, yang mana ya? Wah, dia nggak tahu nih. Lupa kayaknya lengkuas yang mana. Yang kuning ini sih ya. Oh, cowok mah.
cewek. Oke, makasih Jigi, sama-sama. Ada satu yang kita dadah dulu ke teman-teman. Dadah teman-teman. Terima kasih Ayah Bunda dan adik-adik yang masih setia bersama kami di acara WRAD 2025 ini. Sekarang kita lanjutkan Bukis Play ya. Kali ini kita akan berkreasi membuat ikan yang akan dipandu oleh Kak Woro dari Read Aloud Jawa Timur. Silahkan Kak Woro. Halo semuanya. Halo. Jumpa lagi dengan saya Kak Woro dan Kak Devi Oki. Kami dari Read Aloud Jawa Timur. Kali ini kami mau bikin atau mau bukis play gitu ya Kak Devi ya. Bukis play apa Kak? Bukis play dari cerita yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak dari Read Aloud Bali. Bukunya Ketika Tidak Ada Pinggang. Berarti kita mau bikin apa tuh Kak? Karena pinggang itu identik dengan ikan, maka kita mau bikin ikan. Gimana caranya tuh Kak? Ih, lucu ya. Oke, ya caranya seperti ini, ikuti ya. Bahan-bahannya yaitu ada kertas lipat, kemudian ada gunting tentunya, lem atau selasih, pensil, penggaris, dan ada mata ikan. Wah, masih penasaran kan gimana cara bikinnya? Yuk Kak Woro, kita bikin bukis play ikan. Nah, ini dari kertas lipat ini teman-teman lipat menjadi segitiga. Oke, segitiga. Karena ini juga mau bikin ya. Lipat segitiga, nah, kemudian tinggal digaris posisi garisnya segitiga ini yang berada di bawah. Kita garis di sini ya teman-teman. Nah, tadi sudah jadi seperti ini ya, segitiganya di bawah, kemudian tinggal kita garis-garis aja ya teman-teman. Garis, kemudian kita garis lagi dengan arah yang berbeda. Kurang lebih 1 sentian ya. Kita garis-garis sampai bawah ya. Nah, setelah garis-garisnya ini sudah selesai, baru kita gunting ya. Nah, ini sampai sini aja, nggak apa-apa. Oke, sisa sedikit, kemudian kita gunting ya teman-teman. Gunting semuanya sesuai dengan yang sudah kita garis-garisin sampai selesai semuanya. Dan jadinya seperti ini. Setelah ini kita tinggal dikaitkan ininya di ujung ke ujung secara bergantian ya. Gantian sampai semua yang sudah digunting-gunting ini tadi tertempel semuanya. Oke, di sini Kak Woro pakai selasi ya, biar mudah. Nah, seperti ini teman-teman. Dan nanti akan jadinya seperti ini. Ada sisa di bentuknya ini, kita lipat ke depan seperti ini, kemudian kita lem ya. Ini kita lem, terus, tada, sudah jadi. Wah, bagus banget. Tinggal kita tempelin kepalanya. Cara bikin kepalanya gimana ya? Sama mulutnya. Mulut ikan. Kepalanya gimana Kak Devi bikinnya? Untuk bikin kepalanya mudah ya. Boleh ambil yang langsung besar seperti ini atau dibagi kecil dulu boleh. Jadi kita sebenarnya hanya membuat 1/4 lingkaran. Jadi sekarang begini aja kita bikin. Nah, jadi teman-teman bisa bebas berkreasi mau seperti warna apa. Ini kan warnanya biru, biar kelihatan cantik ya warnanya warna-warni. Boleh juga warna yang lain. Terus apa lagi Kak? Oh iya, bikin mulutnya gimana? Bikin mulut ini bentuk love, tapi jangan yang gede ya, kecil aja. Caranya gimana? Pakai yang tadi ya Kak ya, misalnya ini. Nah, jadi kita bentuk love kecil aja tuh Kak. Nah, kayak gini. Nanti kalau teman-teman mau berkreasi yang mulutnya besar, mau nyaplok ikan yang kecil boleh. Tuh sudah jadi, tinggal ditempel Kak. Tempel ya. Ini tadi kepala ikannya. Tinggal itu mulut ikannya. Kita tempelkan di belakangnya ikan sini. Dah, ada yang kurang deh. Apa yang kurang ya kira-kira? Iya, mantap. Bikin ikannya semakin tuh. Sudah jadi deh. Sudah jadi. Seperti ini. Semoga si Lulu yang ada di buku ini suka sama ikan yang kita bikin. Jangan lupa ya, coba bikin di rumah. Sekian dari kami, Read Aloud Jawa Timur. RA Jatim, Mocore. Dadah. Terima kasih Kak Woro yang sudah memandu Bukis Play dengan membuat ikan. Selanjutnya kita akan praktek baik lagi ya. Kali ini bersama Kak Nadia dari Read Aloud Polman. Silakan Kak Nadia. Bermakna, maka mari kita buka kegiatan literasi membaca nyaring yang diadakan komunitas dari Read Aloud dengan mengucapkan basmalah. Apakah pakai baju orange? Sepertinya yang ini ya, tapi kan yang paling kecil. Sepertinya ini. Tapi kita tahu ya, Adit terlahir dengan Down syndrome. Apakah itu? Ciri selanjutnya, mata seperti kacang almond. Down syndrome adalah kondisi saat seorang anak lahir dengan kromosom berlebih. Kita punya 46 kromosom. Kita semua punya 46 kromosom, sedangkan Adit memiliki 47 kromosom. Jadi kromosomnya berlebih. Lebih berapa? Lebih berapa?
Betul, lebih 1. Kita punya 46, adik punya 47. Jadi lebih berapa? Lebih 1. Ya, itu dulu. Waktunya bagi-bagi hadiah. Siapa yang dapat hadiahnya tidak banyak, jadi yang memperhatikan. Adik-adik yang baik serta ayah bunda yang berbahagia, semoga terus semangat ya untuk konsisten membacakan nyaring untuk anak-anak. Hingga mereka suka membaca tanpa dipaksa dan tentunya merasakan manfaat dari kegiatan Read Aloud tersebut. Dan kita akan kembali lagi menyaksikan Read Aloud. Kali ini Read Aloud-nya menggunakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa apa? Tentunya bahasa Indonesia yang akan dibacakan nyaring oleh Kak Devi dari Read Aloud Depok. Judul bukunya adalah Mencari Telinga Bumi. Silahkan Kak Devi. Hai teman-teman, aku Kak Devi dari RA Depok. Kali ini Kak Devi akan membacakan buku dari Let's Read dengan judul Mencari Telinga Bumi. Ditulis oleh Kak Iwan Yuswandi, ilustrator Joy Subarja. Nah, kita lihat pada sampul ada gambar bumi dan si tupai kecil ya. Aku menyukai apapun yang berputar. Menurutku, berputar itu sangat mengasihkan. Lihat, tawon itu berputar dengan indah. Namun, ketika aku berputar, menirukan tawon itu, jangan berputar-putar terus, nanti kamu pusing, kata ibu. Padahal ibu pernah bilang, siang malam itu ada karena bumi terus berputar. Orang dewasa memang aneh. Wah, aku jadi penasaran. Aku ingin bertanya, apa bumi pernah pusing karena berputar terus? Iya, aku harus bertanya. Tapi bagaimana caranya ya? Aku tidak tahu di mana telinga bumi. Tubuhnya terlalu besar. Mungkin lubang di tanah adalah telinganya. Aha, ini dia telinganya. Halo bumi, apa kamu pernah pusing karena berputar terus? Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban. Nah, teman-teman, jika ingin mendapat jawaban akhirnya, teman-teman bisa lanjutkan membaca di Let's Read ya, Mencari Telinga Bumi. Selamat membaca. Dan sekarang waktunya Bukis Play untuk buku Mencari Telinga Bumi yang akan dipandu oleh Kak Filia dari komunitas Read Aloud Depok. Silakan Kak Filia. Halo semua, nama saya Kak Irma. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Bukis Play dari buku yang berjudul Mencari Telinga Bumi yang sudah dibacakan oleh Kak Devi. Nah, kita akan buat bola bumi dari origami. Yang pertama kita siapkan kertas origami ini 4, lalu kita akan balik, kita tekuk
jadi 2 dan buka kembali. Kita tekuk yang ujung ke tengah sehingga titik yang ujung ini berhimpit di tengah. Setelah itu kita buka kembali. Sekarang kita akan lipat di sisi sebaliknya dan ulangi langkah-langkah sebelumnya. Kita lipat ke tengah. Setelah itu dari ujung kita lipat lagi ke tengah seperti ini dan juga tengah seperti ini. Di sini kita lihat ada ujung yang terbuka. Kita tarik keluar sehingga membentuk segitiga. Nah, kita lakukan di semua sisinya seperti 2 perahu ya. Kita akan tekan lagi seperti ini. Kita buka lagi nih perahu kita dari ujungnya. Kita buka dan kemudian kita buat menjadi sebuah segi 4 kecil. Terakhir kita lipat seperti mempunyai layang-layang di keempat sisi. Setelah ini layangnya kita buka, kemudian kita tekan seperti ini. Dan nanti ini ada setiap ujungnya lancip, kita akan tekuk seperti ini ke belakang. Kita buat menjadi 6 bagian yang sama. Yang bagian segitiga ini berdekatan dengan segitiga dari bentuk yang lain. Kemudian untuk kedua kita dekatkan juga seperti ini. Merekatkannya adik-adik boleh pakai selotip, boleh memakai lem box. Nah seperti ini. Nah setelah terangkai seperti ini kita akan tutup nih menjadi 1 dan kita sisakan yang 1 yang terakhir ya untuk menutup. Dan kita rekatkan ini menjadi bagian paling atas. Kita rekatkan dulu semua. Kita memasukkan selotipnya dari lubang-lubang segitiga yang ada di sini. Setelah itu kita balik. Nah seperti ini kita tinggal terakhir memasukkan bola kuning ya dengan selotip. Kita tutup nih. Terakhir kita tutup deh si bola bumi kita. Nah bola bumi kita sudah jadi. Membacakan nyaring sudah, Bookish Play juga sudah. Sepertinya akan tambah seru kalau kita main games lagi ya. Oke, sekarang kita akan bermain tongue twister. Karena saat membacakan nyaring itu perlu artikulasi yang jelas, salah satu latihannya adalah dengan tongue twister. Kalimatnya adalah 1 sate 7 tusuk. Kita ulang 10 kali dari kecepatan rendah sampai ke kecepatan yang cepat. Siap? Kak Lilis berikan contoh ya. Kalimatnya tadi adalah 1 sate 7 tusuk. Kita ucapkan dari kecepatan yang rendah sampai ke kecepatan yang cepat. 1, 2, 3. 1 sate 7 tusuk. 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 Oke, bisa ya? Dari kecepatan yang rendah, kemudian sedang, dan baru kecepatan yang levelnya lebih tinggi lagi. Sudah siap? Buka mulutnya A, I, U, E, O agar jelas kalimat yang keluar ya. 1, 2, 3. 1 sate 7 tusuk. 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 Berhasil? Wah, keren. Itu bisa dilatih di rumah ya, cara agar kita mengucapkan kalimat dengan jelas. Kuncinya adalah harus dibuka mulutnya. 1 sate 7 tusuk. 1 tas sate 7 tusuk. 1 sate tusuk-tusuk. 1 sate 7 tusuk. Wah, ternyata susah nih teman-teman. Sepertinya kita harus belajar artikulasi nih Kak Lilis nih. Seru banget kan ya gamesnya? Baik ayah bunda serta adik-adik tercinta, selanjutnya kita akan menyimak read aloud dengan bahasa khas Bengkulu, dialek Serawai, dengan judul buku Doa Buah Si Pohon Tua yang akan dibacakan oleh Kak Laili dari komunitas Read Aloud Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, aku Kak Laili, jadi Read Aloud Bengkulu.
Hariko ndak bacakan cerita nyo judul Doa Buah Si Pohon Tua. Penulis Maharani Septien, YS Gunawan, ilustrator Aliman Nufus, penerbito Grow the Seed. Banyak batang nyo ndak iluak buah, nyo hidup di bukit ngan alam. Amun kambangan hidup keruan, di sini sepi. Itulah sebabnya buah galak ngerasa sepi. Ya Allah, aku ndak punya banyak kawan. Angan buah tiap kelam, siang dan malam. Tapi good ini belum ada seorang nyo datang. Udemu ada nyo datang. Wah, burung apa iko? Sapo kambangan nih? Pecao kambangan nih litak lah. Apa kambangan nih cuman singgah? Allah ngabulkan doa buah. Sepasang burung antu serak Jawa itu mutuska tinggal bersama. Buah agam meskipun kawannya Allah datangkah cuma berdua. I dalam udemu adonyo keluar tiap badano. Warnanya putih ya, bentuk olonjong ngan gula. Aduh dia, buah penasaran. Bulat ngan lonjong. Apa adik-adik? Jarak beberapa minggu, buah terkejip. Jak benda tadi keluar 3 makhluk alam. Krak, krak. Apa itu? Kini kawan buah ada 5. Buah tambah yakin. Selama ini Allah galak dengar doa-doa. Selama waktu berjalan, buah jadi terbiasa. Siak serak Jawa kecil jadi suara yang nyo agam. Buah sampai dia sadar kawan-kawan kecil lah tumbuh besar. Makin lama, kawan-kawan kecil buah makin mandiri. Kambangan lah pacak terbang ke sini ke situ. Buah keruan. Kalau nenggal lagi, kambangan ndak pergi. Amun kini buah paham. Sebenarnya nyo ido pernah iluak suang. Buah yakin setiap saat ado Allah as-sami' nyo galak dengarka, pasil dan ngawani. Terima kasih ya landa dengarka cerita jakak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan Bookish Play bersama Kak Mega dari Read Aloud Boyolali. Hai hai hai, apa kabar adik-adik? Tadi sudah mendengarkan ya cerita dari RA Bengkulu, dari kakak yang sudah membacakan cerita Doa Buah Si Pohon Tua. Nah, kali ini Kak Mega mau membukis-playkan cerita itu. Caranya gampang banget. Kalau adik-adik punya kardus bekas bisa digunakan ya. Jadi bahan pertama yang harus adik-adik siapkan adalah 1 kardus bekas. Terus peralatannya gunting dan solasi, lakban yang besar ya. Untuk bahan pelengkapnya ambil dedaunan dan juga ranting pohon. Pertama, kita gambar dulu sebuah pohon di kardus ini. Pohon besar 1. Setelah itu, nanti kita gunting ya. Nah, tadi Kak Mega sudah nih. Nih, tadi sudah digambar dan sudah digunting juga. Kalau adik-adik merasa kesulitan, bisa minta tolong sama ayah bunda ya. Lalu, lanjut dikasih solasi dulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Baru deh kita tempelkan daun-daun yang sudah kita kumpulkan tadi. Daun-daun yang cantik. Kalian bisa memilih daun yang besar, daun yang kecil. Masya Allah, cantiknya.
Nah, mau selesai. Dan yang terakhir, ranting-ranting yang sudah dikumpulkan tadi juga ditempel ya. Nanti akan membentuk batang pohonnya. Selamat bermain, sudah jadi seperti ini, sudah selesai. Selamat bermain adik-adik semua. Dadah. Kali ini kita akan kembali menyimak Read Aloud dengan bahasa Jawa khas Magelang. Ternyata bahasa Jawa tuh banyak ya adik-adik ya. Nah, kali ini judul buku yang akan dibacakan berjudul Titi Tata oleh Kak Ulfa dari komunitas Read Aloud Magelang. Silakan Kak Ulfa. Halo konco-konco, tepangaken nami kula Mbak Mia saking komunitas Read Aloud Magelang. Kula badhe maosaken cerita kanthi irah-irahan Tata lan Titi. Apa konco-konco wis tau krungu cerita kuwi? Yen durung, ayo bedhekan dhisik. Kira-kira endi sing jenenge Titi lan endi sing jenenge Tata? Laras, sing jenenge Titi yaiku kuthuk kang duweni wulu werna ireng. Dene sing duweni wulu werna kuning yaiku Tata. Ayo maca sareng-sareng. Tata lan Titi. Buku iki kaanggit lan digambar dening Mbak Ratna Kusuma Halim. Penerbite yaiku The Asia Foundation. Let's read. Sampun siap? Ayo gatekake. Wah, ono cacing cedhak sikile Titi. Hap! Tata ngrebut cacing kuwi. Dheweke rumangsa weruh dhisik. Titi ora gelem menehi. Piye yen takon simbok kotek wae. Tata lan Titi banjur nyucuk cacing kuwi lan bareng-bareng mlayu goleki simbok kotek. Wah, salah siji kudu mundur. Sopo? Tata lan Titi padu meneh. Tata ngalah, yen ngene Tata lan Titi iso uwal saka wit tomat kuwi. Dumadaan, Titi kepleset jebul ning ngarep ana lowangan. Kepriye carane Titi bisa munggah? Titi ora gelem ngeculke cacing kuwi. Tata uga ora gelem. Wah, jebule iso. Nanging sabanjure Tata lan Titi kudu nglewati oyot wit kang gedhe banget. Kepriye cerita utuhe? Yen kanca-kanca penasaran, kanca-kanca saged nyuwun bapak utawa ibu maosaken cerita Tata lan Titi ana ing aplikasi Let's Read. Cekap semonten atur kula, matur nuwun. Selanjutnya kita akan berkreasi lagi ya adik-adik untuk Bukis Play, buku Titi Tata yang akan dipandu oleh Kak Airin dari Depok Membaca Nyaring. Halo teman-teman, perkenalkan aku Kak Arina dari Depok Membaca Nyaring. Tadi teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang Titi dan Tata. Seru ya? Teman-teman pasti tahu dong Titi dan Tata ini hewan apa? Betul, Titi Tata adalah ayam. Nah, kali ini Kak Ari mau ngajak teman-teman untuk menggambar ayam. Siapa di sini yang suka menggambar? Sama dong, Kak Ari juga suka sekali menggambar. Kali ini Kak Ari mau ajak teman-teman menggambar ayam, tapi dari bentuk tangan. Gimana ya caranya? Sebelum kita mulai, teman-teman siapkan dulu ya alat-alatnya. Kak Arin sudah siapkan kertas, pensil, dan juga alat warna. Hari ini Kak Arin pakai krayon. Teman-teman boleh kok pakai alat warna yang lain.
Nah, yuk kita mulai aja menggambar ayam pakai tangan. Pertama kita buat polanya nih, kita bikin bentuk ayam dari tangan seperti ini. Nah, ikuti garis tangannya ya. Selanjutnya kita buat lengkungan untuk bagian bawah ayamnya. Lalu kita akan menggambar telur-telur ayamnya, bentuknya oval seperti ini. Oval, oval, dan oval. Buat bentuk segitiga untuk paruhnya dan kasih garis di tengahnya. Lalu kita bikin jenggernya juga ya. Buat lingkaran untuk matanya. Beli garis lengkung-lengkung di lehernya ya. Lalu juga untuk sayapnya. Lalu kita warnain deh. Karin pakai krayon warnainnya. Kita warnain dengan rapih ya teman-teman. Jenggirnya warna merah. Lalu paruhnya berwarna kuning. Dan matanya berwarna hitam. Untuk badannya Karin akan menggunakan warna orange. Nah, tapi tidak seluruhnya ya. Karin hanya akan mewarnai bagian pinggir-pinggirnya saja. Semangat mewarnainya teman-teman. Warnain seluruh bagian sampingnya. Untuk bagian dalam Karin menggunakan warna krem seperti ini. Nah, untuk bagian perut dan juga sayapnya Karin menggunakan warna kuning. Lalu setelah ini kita gradasikan teman-teman. Untuk telurnya menggunakan warna coklat sebagai outline dan juga warna krem untuk isinya. Jangan lupa digradasiin biar jadi lebih rapi. Tambahkan sedikit outline warna hitam supaya bentuknya lebih tegas. Jadi deh. Nah, gimana? Gampang kan bikinnya? Nah, teman-teman juga boleh loh ajak ayah, bunda, adik atau kakak untuk menggambar bersama. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Dadah! Wah, tidak terasa ayah bunda serta adik-adik, kita sudah menyimak 12 buku yang sudah dibacakan oleh kakak-kakak dari komunitas daerah dan juga sudah dibacakan dengan berbagai bahasa daerah di Indonesia. Menarik kan? Betul sekali Kak Tria. Kita jadi belajar bahasa daerah ya. Dan saking serunya kita sudah ada di penghujung acara WRAD 2025 nih ternyata. Semoga kegiatan Read Aloud semakin semarak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Semangat untuk konsisten membaca nyaring karena dengan membaca nyaring kita akan berbagi cerita, emosi, dan imajinasi tanpa batas. Dan akhirnya kami dari komunitas Read Aloud daerah, saya Tria dari komunitas Read Aloud Gersik, serta Kak Lilis dari Situbondo Read Aloud pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Read Aloud change the world. Salam literasi. Sampai jumpa lagi. Selamat Hari Membaca Nyaring Sedunia 2025. Membaca nyaring itu bisa menjadi awal pembelajaran membaca yang membahagiakan. Oleh karena itu, saya berharap di Hari Membaca Nyaring Sedunia ini kita bisa terus mengembangkan cara yang lebih baik untuk membawa anak-anak kita memahami teks, kemudian mereka bisa menjadi manusia-manusia yang literat. Selamat Hari Membaca Nyaring Sedunia 2025. Berteman dengan buku tanpa dipakai.
water you grow.